Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pasangan nomor urut 2, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Teh Isma Patonah kelas 11 IPA 2. Jawaban yang pertama, seberapa penting jabatan ketua OSIS bagi kamu? Menurut saya, jabatan ketua OSIS itu sangatlah penting karena berpengaruh pada keadaan sekolah itu sendiri. Karena ada sebagian orang yang berpendapat sekolah bisa maju atau lebih unggul jika ketua OSIS itu sendiri aktif dan bisa lebih mengekspos sekolahnya itu sendiri. Kayak di sini kami akan menjawab pertanyaan yang kedua, masih tetap dari Teh Isma Patonah tentang program kerja. Tentunya tidak akan semua program kerja yang sudah kami rencanakan tidak terlaksana. Pastinya ada beberapa yang terlaksana, namun untuk yang tidak terlaksana itu sendiri, kita akan berusaha mencoba supaya kegiatan tersebut terlaksana. Nah, kalaupun tetap tidak terlaksana, kita cari tahu apa penyebab program kegiatan tersebut tidak terlaksana, apa yang menyebabkan program tersebut tidak terlaksana. Nah, kalau misalkan program tersebut tetap tidak terlaksana, kita akan membuat laporan pertanggungjawaban untuk nanti dipertanggungjawabkan di laporan pertanggungjawaban di akhir periode OSIS. Dan sekarang kami akan menjawab pertanyaan ketiga, masih tetap dari Teh Isma Patonah. Jawabannya itu, pertama, memajukan sekolah menjadi lebih baik atau lebih maju tentunya dimulai dari mengaktifkan terlebih dahulu siswa-siswi SMA Negeri 1 Rongga. Contohnya seperti di misi kami poin kedua, yaitu mengadakan program kegiatan yang meningkatkan kreativitas dan minat bakat siswa. Nah, misalkan ada siswa yang aktif di bidang non-akademik. Contohnya di ekstrakurikuler Pandu. Misal di Pramuka, Paskibra ataupun PMR. Nah, di sini kami akan mendukung mereka supaya tetap aktif di ekskul tersebut, lalu mendukung mereka untuk mengikuti event di luar sekolah. Nah, ketika siswa tersebut menonjol di luar sekolah mengikuti event-event, secara tidak langsung memberi exposure kepada sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah tahu, oh SMA Negeri 1 Rongga itu mempunyai siswa yang seperti ini. SMA Negeri itu ada gitu. Nah, dengan seperti itu, otomatis pandangan siswa-siswi, guru-guru, dan yang lainnya pun Sekolah pun tahu kalau misalkan, oh SMA Negeri 1 Rongga itu mempunyai siswa yang aktif gitu, siswa yang menonjol lah, seperti itu. Jadi sekolah SMA Negeri 1 Rongga itu dipandang, oh jadi sekarang lebih maju ya, dimulai dari ekstrakurikulernya tersebut dan yang lainnya. Nah, kita akan berusaha di bidang siswa dulu ya, terlebih mengaktifkan mencari minat bakat siswa, seperti itu. Karena otomatis jika siswa-siswinya sudah mulai aktif, berarti akan mudah untuk selanjutnya memajukan SMA Negeri 1 Rongga. Selanjutnya, pertanyaan dari Teh Sipa Yulia Suryani kelas 11 IPA 1. Pertanyaannya yaitu, apakah Anda benar-benar ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, ataukah hanya pansos biar lebih terkenal sama halayak, atau mungkin hanya sekedar ikut berpartisipasi saja? Ketika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, Anda mempunyai kewajiban untuk mewujudkan sekolah ke arah yang lebih baik lagi. Apakah Anda sanggup memimpin semuanya, baik di dunia maupun di akhirat? Sekian dan terima kasih. Oke. Tentunya ketika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Rongga, kami mempunyai kewajiban untuk mewujudkan sekolah menjadi lebih baik lagi, membawa ke arah yang lebih baik lagi, itu sudah pasti. Sebenarnya meskipun kami tidak terpilih menjadi ketua ataupun wakil ketua OSIS, memajukan atau mewujudkan sekolah menjadi lebih baik lagi itu sebenarnya kewajiban kita semua sebagai siswa-siswinya. Sedangkan jika ditanya apakah kami sanggup atau tidak, insya Allah kami sanggup, karena tujuan kita mencalonkan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu kita sudah sanggup dan menjadi kewajiban kita untuk menjadikan sekolah lebih baik lagi. Dan kalau misalkan urusan dunia dan akhirat itu tentunya kalau urusan dunia kita insya Allah sanggup memimpin mereka. sedangkan untuk akhirat sendiri
Jika ditanya sanggup atau tidaknya, Itu kembali lagi kepada orang yang kita pimpin. tetapi tugas kita hanya mengingatkan saja, Contohnya, ada siswa-siswi yang melanggar aturan, misalkan melanggar aturan yang berhubungan dengan agama. Kami tentunya sebagai ketua ataupun wakil ketua OSIS akan mengingatkannya. Tugas kita hanya memberitahu kebenaran, bukan mengubahnya. Masalah mereka mengikuti nasihat kami atau tidak, itu terserah mereka. Yang penting kami sudah mengingatkannya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Teh Deasari. Pertanyaannya yaitu, kenapa kalian membuat banyak program kerja di masa pandemi seperti ini? Bagaimana jika semua program kerja Anda tidak terlaksana? Jawabannya, alasan kami tetap membuat program kerja meskipun di dalam keadaan pandemi seperti ini, kami ingin OSIS tetap berjalan dengan lancar dan supaya OSIS tidak vakum. Alasan yang kedua, kami berharap pandemi ini cepat berlalu sehingga kami bisa melaksanakan program kerja yang telah kami buat. Namun jika nantinya pandemi ini masih terus berlanjut selama periode kami akan tetap melaksanakan beberapa program kerja kami yang bisa kami laksanakan meskipun dalam keadaan seperti ini. Contohnya melaksanakan kegiatan secara online. Namun kami mohon dengan sangat kepada akang teteh semuanya, jika nanti OSIS mengadakan program kerja secara online, mohon partisipasi dan dukungannya Supaya tetap berjalan. Selanjutnya pertanyaan dari Kang Ilan. Bagaimana cara kita menangani program kerja dan bagaimana jika program kerja tersebut tidak terlaksanakan? Bagaimana cara kita menangani program kerja tersebut? Tentunya berbeda-beda karena setiap program kerja memiliki Perbedaan dalam melaksanakannya. Misalkan kita mempunyai 3 program kerja. Ya. Ambil salah satu, misalkan lomba cerdas cermat. Nah, lomba cerdas cermat ini bisa dilaksanakan ketika tatap muka, ketika KBM sudah berjalan normal, juga ketika daring online seperti ini. Misalkan ketika tatap muka dilaksanakan dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu pengetahuan umum mencakup semuanya. Nah, guna untuk merangsang pengetahuan siswa. Sedangkan secara online ini juga kita bisa melaksanakan secara semuanya. Siapa yang ikut berpartisipasi di aplikasi Telegram. Nah, kenapa di aplikasi Telegram? Karena di aplikasi Telegram ini ada bot yang bisa digunakan untuk mengetes pengetahuan kita. Juga waktunya sudah tersedia di sana. Ataupun kita bisa menggunakan aplikasi Quizzes. Seperti itu. Ya, sedangkan untuk bagaimana jika salah satu program kerja kita tidak terlaksana, itu sudah kami jelaskan, sudah kami paparkan di jawaban pertanyaan tadi yang pertama dari pertanyaan Teh Isma Patonah. Kami sudah menjelaskannya bagaimana jika ada salah satu program kerja yang tidak terlaksana. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Dede Herlina. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya ekstrakurikuler tetap berjalan di masa pandemi seperti ini? Oke, di sini kami memiliki usulan. Jadi, kami akan mengadakan latihan ekstrakurikuler secara sesi. Contohnya, untuk minggu pertama latihan pramuka dan selanjutnya dilakukan oleh Paskibra dan PMR serta eskul-eskul yang lainnya. Nanti kan minta izin. Oh, mungkin itu usulan dari kami. Lain gitu tadi mah pembina aya. Lagi susah gitu, agak susah gitu. Dan selanjutnya masih pertanyaan Dede Herlina tentang bagaimana cara memberi konsekuensi kepada orang yang melanggar tidak mengikuti ekstrakurikuler. Nah, untuk konsekuensi itu sendiri, kami akan menyerahkan kepada eskul masing-masing. Karena di setiap eskul memiliki ketua, wakil, dan pembina tersendiri. Jadi sudah memiliki aturan yang sudah ditetapkan oleh setiap eskul masing-masing. Jadi sesuai kebijakan eskul itu sendiri. Jadi kami hanya mengusulkan untuk latihan setiap minggu, latihan secara di sesi. Nah, sedangkan untuk konsekuensinya itu kami serahkan kembali kepada eskul masing-masing. Supaya minat bakat tetap berjalan. Selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Sandi. bagaimana
cara membuat program kegiatan yang produktif di masa pandemi sekarang ini. Sedangkan sekolah aja belum menunjukkan untuk bertatap muka langsung. Jadi solusi kami yaitu seperti tadi kan di bidang akademik kami akan mengadakan lomba cerdas cermat secara online. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita akan mengadakan lombanya itu secara online dulu. Nah, misalkan lomba cerdas cermat tadi. Nah, kita bisa mengadakan lomba cerdas ini di aplikasi Quizizz atau Telegram. Nah, supaya siswa minat untuk mengikuti kegiatan ini, lomba ini, kita kasih reward. Nah, atau kita kasih sosialisasi dulu. Atau setelah itu kita berbicara dengan wali kelas supaya mengirimkan perwakilan dari kelasnya masing-masing. Ataupun supaya berjalan kondusif, kita akan Nah, jadi setiap kelas itu harus ada perwakilan satu orang, misal minimal. Nah, jadi orang yang mewakili itu harus diberi reward sama gurunya, misalkan kasih nilai tambahan lah seperti itu, supaya ada orang yang berminat tidak sama sekali. terima kasih kepada Kang Teteh yang telah memberikan pertanyaannya kepada kami. Mohon maaf jika jawaban kami kurang Memuaskan. memuaskan buat kalian, kurang tepat juga, kurang memenuhi ekspektasi kalian. Jangan lupa Coblos nomor 2.